wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan mencari tanggapan mengenai makna bentuk pemerintahan demokrasi dari masyarakat awam di luar kita. Perkenalkan, nama saya Siska Nurhanifah dengan NIM 1312 Perkenalkan, nama saya Kasih Fitri Mustika dengan NIM 1312 3047. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Cynthia dengan NIM 131230060. Perkenalkan, nama saya Petrus Arianus Timo dengan NIM 1312 3044. Perkenalkan, nama saya Farel Adrianika Putra, NIM 1312 3048. Perkenalkan, nama saya Farel Adrianika Putra. Ini saya akan mewawancarai Bapak. Umur? Alamat rumah? Ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak tentang demokrasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi itu? Ya, pengetahuan saya dan rakyat bisa menentukan pilihannya sesuai dengan pilihan rakyat. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam partisipasi dalam pembentukan Pemilihan umum menentukan pilihan dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana peran rakyat dalam pemerintahan demokrasi? Perannya bagaimana? Peran misal kita mungkin ikut partisipasi dalam melaksanakan keterlibatan masyarakat atau apa? Ya, saya tahunya pemilu itu seperti pilihnya atau nggak pilih juga dia berhak ya. Jadi peran masyarakat begitu penting dalam memajukan negara ini. Ya, negara ini cukup modern kan? Ya, sesuai dengan keinginan banyak orang kan masing-masing Baiklah, Bapak. Di Gedung Berisi. Apa yang Bapak ketahui tentang demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi yang dijalani secara jelas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak media untuk mengoperasikan demokrasi saat ini? Media sosial memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengemukakan pendapat maupun pemikirannya sebagai perwujudan demokrasi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di ranah politik. Baik, Bapak. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Bapak jika pemerintahan demokrasi dari masyarakat tidak dilakukan? Sebenarnya demokrasi memang harus berdasarkan dan dibatasi oleh hukum. Begitu sebaliknya, hukum harus pula dirumuskan melalui mekanisme yang demokratis. Dan di kebebasan demokrasi di Indonesia memang tidak sepenuhnya bebas, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. Saya pendapat Bapak. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siska Nurhanifah dengan NIM 1312 3045. Jadi tadi teman-teman tanggapan masyarakat di luar tentang demokrasi di Indonesia pada saat ini. Kesimpulan tanggapan dari kelompok kami akan saya sampaikan dengan bahasa Inggris, yaitu berikut. Democracy in Indonesia places greater emphasis on deliberation to reach consensus for the welfare of the people, carried out through general election. Community participation is very important in general election. We must use our voting rights as best as possible so that we can choose
which leaders are good for the community. The role of the media today is very important in expressing opinions and thoughts as an embodiment of democracy in voicing aspirations. In the political realm, because the media is easily accessible to all groups and the message expressed can be directly seen by the relevant government. Democracy freedom in Indonesia is also not completely free but is limited by applicable law. For this reason, the government must face existing problems such as corruption, social inequality, and so on. Jadi poin yang dapat kami ambil yaitu terkait pemilu di tahun 2024 mendatang. Sebagai wujud demokrasi kita adalah dengan menyuarakan aspirasi kita dalam pemilu mendatang. Berikut yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.